Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama Ibu Ranti Puspasari SPD. Ibu membawakan mata pelajaran kewirausahaan. Di pertemuan 7 ini, Nak, Ibu membawakan materi desain prototipe dalam kemasan produk. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi, sebaiknya kita harus mengetahui namanya kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama adalah menganalisis konsep desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Dan yang kedua, membuat desain atau prototipe dan kemasan produk barang atau jasa. Kita masuk ke dalam indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan desain kemasan suatu produk. Dan yang kedua, menguraikan proses desain kemasan, dan yang ketiga mendefinisikan desain kemasan pada produk. Kita masuk ke dalam pengertian desain pada kemasan. Tapi sebelum kita memasuki pengertian desain pada kemasan, kita harus mengetahui apa itu kata desain. Dari manakah kata desain itu? Oke. Kata desain adalah kata yang baru ada di Indonesia dari bahasa Inggris yang disebut design. Sebetulnya kata desain itu artinya rancang atau merancang. Adalah yang dapat digunakan, namun dalam suatu perkembangan kata desain menggeser dengan makna kata rancang. Karena kata tersebut itu tidak dapat mewadahi kegiatan ilmu, keluasaan, dan pamor profesi ataupun kompetensi seorang desainer. Jadi, desain adalah sebuah sistem yang berlaku untuk seluruh jenis perancang, di mana titik beratnya itu dilaksanakan dengan melihat segala sesuatu persoalan dengan tidak terpisah ataupun sendiri. Tetapi sebagaimana suatu kesatuan yang mana satu masalah dengan lainnya saling berhubungan. Jadi desain itu memiliki suatu rancangan terlebih dahulu. Apa yang mau kita buat dari titik satu ke titik selanjutnya itu harus sama, harus seimbang, nggak boleh berbeda. Jadi desain itu harus sama karena dia sudah ada memiliki rancangan. Kita masuk dalam fungsi desain. Fungsi desain yang pertama adalah proses untuk membuat atau menciptakan objek yang baru. Jadi, desain yang kita buat itu bukan hanya yang lama, tapi untuk produk yang baru, kemasan yang baru, menciptakanlah ide-ide yang baru. Dan yang kedua, sebuah alat untuk mengkomunikasikan sebuah karya cipta baru seorang desainer kepada masyarakat umum. Yang sudah ini maksudnya yang sudah kita buat suatu desain tersebut itu bisa kita keluarkan kepada konsumen agar konsumen itu membeli suatu produk yang sudah kita buat. Makanya desainnya itu harus semaksimal mungkin. Ketiga, sebuah wadah untuk menampilkan objek-objek kepada masyarakat dengan suatu gambaran ataupun nyata. Jadi yang sudah kita buat desain yang bagus, rapi, baik, dan elegan di mata orang lain itu adalah suatu gambaran yang nyata yang ada dalam suatu desain. Jadi desain itu bukan hanya dalam suatu kemasan, dalam suatu produk, tapi banyak berbagainya. Yang selanjutnya adalah sebuah ilmu pengetahuan dan wawasan kepada manusia supaya bisa mengerti bentuk dalam bentuk, penggambaran bidang, ruang, susunan, konfigurasi, komposisi, nilai, dan sebagainya.
Jadi nilai dari desain itu memiliki suatu yang bermakna kepada suatu desainer ataupun desain suatu produk. Kita masuk dalam tujuan desain. Tujuan desain yang pertama adalah untuk menciptakan suatu objek, sistem, komponen, dan struktur yang bermanfaat bagi manusia. Dan yang kedua, untuk menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. Dan yang ketiga, desain yang dipadukan dengan unsur seni dan teknologi bertujuan untuk menciptakan keamanan, kenyamanan, dan keindahan dalam suatu desain ataupun suatu produk kemasan. Dan yang keempat, agar manusia mengetahui apa saja kemampuan dan keterbatasan di dalam dirinya dalam hal-hal sekitarnya. Itu adalah tujuan dari desain. Jadi desain itu dibuat dengan penuh perasaan, kenyamanan. Kalau kita menggunakan suatu perasaan, pasti semua yang kita lakukan, yang kita ciptakan, yang kita buat, semuanya itu dapat indah dengan nampak nyata. Kita masuk ke dalam kemasan. Oke. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan juga digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, dan menyimpan, mengidentifikasi dan membedakan sebuah produk di pasaran. Jadi, desain atau kemasan yang sudah kita buat ini, dia itu merupakan suatu bentuk. Itu harus dilihat bentuknya, materialnya, warnanya, dan citranya itu harus kita ketahui. Jadi desain itu bukan hanya mendesain seperti itu aja, tapi kita harus bisa menata, benar-benar menata secara semenarik mungkin, yang lebih baiknya lagi. Jadi bentuknya itu ditata dengan sebaik mungkin. Kita masuk ke dalam tujuan kemasan. Tujuan kemasan yang pertama adalah physical production. Physical production ini melindungi objek dari suhu, getaran, dan guncangan, tekanan, dan sebagainya. Jadi kemasan itu kan ada yang memiliki suhu ataupun getaran atau guncangan. Jadi tekanan itu ada yang boleh, ada yang tidak. Jadi semua itu harus menggunakan tujuan. Apakah suatu produk ini bisa kena suhu yang tinggi atau suhu yang rendah atau getaran atau gimana, itu harus kita ketahui saat kita membuat suatu produk, membuat suatu kemasan. Yang kedua yaitu adalah barrier protection. Barrier protection ini adalah melindungi untuk menghambat oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Jadi semua kemasan itu kan Ibu udah bilang nggak pernah sama. Kalau iya kemasan makanan, berarti kalau kemasan makanan itu uap air, debu itu kan tidak boleh masuk ke dalam suatu bentuk kemasan. Harus diseimbangkan, harus kalian ketahui higienisnya. Tapi kalau dalam suatu bentuk teknologi, kayak misalnya kalian menjual suatu wifi, itu kalian harus mengetahui kemasannya itu pas tidak untuk suatu produk. Jadi jangan sampai dia itu tertimpa jadi rusak suatu produk tersebut. Selanjutnya adalah containment or agglomeration. Di sini benda-benda kecil biasanya itu dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganannya. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu dalam suatu benda tersebut, ibaratnya rusak ataupun ada ibaratnya jaringannya kurang, kita kan bisa menghubungi dari pihak instansinya
Nah, jadi di situ dari pihak instansi itu akan memperbaiki, langsung menangani apa sih kerusakannya. Nah, jadi dari mana? Apakah dari kemasannya? Dari kemasannya itu rusak akan berpengaruh kepada isi atau produk yang akan dikeluarkan. Itu harus mengetahui. Jadi harus seefisiensi mungkin produk itu untuk kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah information transmission. Nah, di sini adalah informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, dan membuang paket produk yang sering dapat pada kemasan ataupun label. Jadi biar supaya di sini ya nak, biar supaya itu kenapa dia ada daur ulang, membuang paket. Nah, itu biar tidak bisa dijiplak untuk orang lain. Jadi produk kamu, kemasan kamu itu hanya milik kamu dan nggak bisa diambil oleh orang lain. Kan itu memiliki labelnya masing-masing. Jadi setiap instansi, setiap perusahaan itu berbeda-beda. Tidak boleh mengambil dari perusahaan yang lainnya. Selanjutnya adalah confirmation. Itu adalah fitur yang menambahkan kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali, dan penutupan. Jadi di sini di tujuan kemasan ini yang kelima, ini menggambarkan suatu penjualan dan penanganan suatu produknya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan atau yang Ibu bilang tadi untuk dalam segi penjualan, apakah dia menarik untuk suatu pelanggan atau tidak. Kalau penanganan itu jika dia rusak. Oke, selanjutnya ada recording tab. Recording tab ini adalah kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisiknya. Jadi ini nak, dia tidak memiliki namanya kemasan yang tepat. Dia tidak memiliki kemasan, hanya langsung produknya itu taruh di, nggak dibungkus, ibaratnya dibungkus, cuman langsung dalam bentuk bungkusannya itu langsung dibuatlah suatu produknya. Produk apa? Jadi dianya itu secara otomatis tidak tertutup dan tidak menggunakan suatu kotak, ibaratnya biar supaya tempatnya itu rapi dan tahan banting ataupun tahan untuk diantarkan kepada pihak konsumen. Oke, sekarang kita masuk adalah proses desain kemasan. Nah, di sini proses desain kemasan itu pada umumnya itu memperhitungkan aspek fungsi, estetik, dan berbagai macam aspek lainnya yang biasanya itu datanya itu didapatkan pada riset, pemikiran, brainstorming maupun dari desain yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama itu ya daya tarik kemasan. Jadi kalau Ibu bilang tadi ya, kalau kita mau membuat suatu desain, kita harus ada namanya daya tarik kemasan. Daya tarik kemasan itu sangat penting ya nak, guna tertangkapnya stimulus oleh konsumen yang biasanya itu ke produsen itu, sehingga konsumen itu tertarik pada produk tersebut dan membeli suatu produk tersebut. Jadi daya tarik itu sangat membuat konsumen itu mencari suatu produk itu kembali. Dan yang kedua, daya tarik visual. Nah, di sini daya tarik visual ini adalah merupakan pada tampilan kemasannya ataupun labelnya. Nah, suatu produk itu mencakup warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, teks atau tipografi. Nah, tata letaknya juga harus dilihat. Jadi nggak hanya meletakkan saja kalau tarik visual ini, tapi harus sesuai dengan tata letaknya, bentuk, warna, dan merek ataupun logo. Oke, warna adalah suatu cahaya yang muncul yang dapat dipantulkan suatu objek ke mata manusia. Sedangkan bentuk kemasan adalah sesuaikan dengan produk dan pertimbangkan. Guna pertimbangan itu menggunakan kondisi penjualan,
dan perkembangan saat penjualan dengan cara menggunakan kemasan. Jadi bentuk kemasan juga itu bisa membuat ketertarikan seseorang. Selanjutnya adalah merek ataupun logo. Nah, merek ataupun logo ini adalah tanda identitas seperti merek dengan logo perusahaan yang meningkatkan daya tarik konsumen. Oke, ini adalah salah satu contoh dari kalau dia instansi atau perusahaan yang mempunyai WiFi yang membuka suatu penjualan WiFi. Oke, ini IndiHome. IndiHome ini kan bekerja sama dengan Telkomsel atau milik Telkomsel. Jadi WiFi ini kan sangat berguna untuk masyarakat. Jadi WiFi ini banyak berbagai macam. Jadi bukan hanya IndiHome, tapi masih banyak yang lainnya. Tergantung seseorang ingin menggunakan yang mana, daya tariknya yang mana. Dan ilustrasi adalah alat komunikasi sebuah kemasan bahasa universal yang dapat menembus rintangan perbedaan bahasa. Jadi setiap produk atau kemasan yang mau dikeluarkan itu harus sesuai dengan bahasanya. Kita masuk lagi tipografi atau teks. Nah, tipografi ini pada kemasan itu berupa pesan kita untuk menjelaskan produk yang ditawarkan dan sekaligus menyerahkan konsumen untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan harapan produsen. Jadi di sini ya nak, topografi ini adalah isi-isi yang ada dalam suatu produk. Misalnya keuntungan, keunggulan dari suatu produk. Oke, ini adalah tata letak. Nah, tata letak adalah panduan semua unsur grafis meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, topografi menjadi suatu kesatuan baru yang harus disusun dan ditempatkan pada halaman-halaman kemasan yang sesuai. Sekarang kita masuk ke dalam desain kemasan pada produk. Oke, di sini ada namanya desain casing dan desain bungkus. Jadi desain casing ini dia adalah casingnya, bentuk dari suatu produk. Jadi apakah dia menarik untuk para pelanggan atau tidak? Yang lebih utamanya nak, yang untuk biar supaya menarik suatu pelanggan adalah desain bungkus. Desain bungkus inilah yang untuk menarik. Jadi bukan hanya suatu produk, tapi dari segi bungkusnya, dari segi kemasannya itu harus semenarik mungkin dan secantik mungkin. Contoh, saya kasih contoh. Ini contohnya yang pertama. Ini adalah contoh yang pertama dan ini adalah contoh yang kedua. Ini berbeda antara ini dengan ini. Bentuknya berbeda dalam segi kemasan, dalam segi suatu produk. Jadi tidak akan pernah sama. Itu saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kamu. Kerjakan tugas-tugas kamu dengan sebaik mungkin. Saya harap kamu terus tetap daring di rumah sampai kita selesai daringnya. Jangan sampai absen ya nak. Saya tahu kalian semua itu hadir. Semangat terus untuk belajarnya. Saya yakin kalian nanti bakalan sukses untuk kedepannya. Sebelum Ibu akhiri, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang Ibu sampaikan pada hari ini itu berjalan dengan lancar, mendapat ilmu yang lebih untuk kalian. Oke. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.